Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para penguji sidang skripsi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ariel Putih dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Dukungan Sosial Pasangan dan Rekan Kerja terhadap Work Family Conflict pada perempuan bekerja yang menikah dan memiliki anak. Seiring berkembangnya zaman, pasar tenaga kerja di Indonesia tidak hanya diisi oleh laki-laki namun juga perempuan. Fenomena tersebut didukung oleh hasil data survei Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tercatat pada data terakhir Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 54,42% pada tahun 2023. Jika ingin ditinjau dari status, proporsi perempuan bekerja dengan status menikah memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan kategori status lainnya. Keputusan bekerja yang diambil oleh perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak membuat mereka memiliki peran ganda yang harus dijalankan secara simultan. Fenomena tersebut didukung oleh tren media sosial di TikTok, yakni terdapat tagar wanita karir dan ibu rumah tangga memiliki tayangan sebanyak 198,6 ribu tayangan, dan tagar wanita karir sekaligus ibu rumah tangga mendapatkan perhatian sebanyak 503,3 ribu tayangan. Di dalam tren tersebut, para perempuan menceritakan dinamika, keluh kesah, dan permasalahan yang sering mereka alami saat mengalami peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja yang harus memberikan kinerja terbaiknya setiap hari. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana dampak yang dapat terjadi jika perempuan mempunyai peran ganda, yakni terdapat dampak pada fisik, terutama resiko kenaikan berat badan, kurangnya kesempatan untuk merawat diri, dan minimnya waktu bersantai. Keterbatasan untuk melakukan aktivitas fisik dengan berbagai alasan dan seringnya pengabaian diri membuat perempuan bekerja rentan dengan gangguan kesehatan seperti mah, demam, pusing, hingga nyeri tulang. Dalam konteks keluarga, perempuan yang bekerja cenderung menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk anak-anak dan dapat berdampak pada kesehatan mental anak dan kurangnya perhatian serta kemampuan terbatas untuk memahami emosi dan kebutuhan anak. Dari paparan tersebut dapat terlihat bahwa ketidakseimbangan yang dialami oleh salah satu peran yang perempuan punya, meskipun didasari dengan alasan sederhana, namun jika terjadi berulang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan yang mengakibatkan dampak negatif. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ketika tuntutan dari suatu peran mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan lainnya terkait peran lain dapat memicu terjadinya work-family conflict. Hal tersebut dinyatakan oleh Abu Bakar dan kawan-kawan pada tahun 2017. Menurut Greenhouse dan Beutel pada tahun 1985, work family conflict sendiri merupakan salah satu bentuk konflik antar peran, yakni adanya tekanan atau ketidakseimbangan antara peran pekerjaan dan peran keluarga. Melihat banyaknya dampak negatif yang sering kali diterima perempuan bekerja yang mengalami konflik pekerjaan keluarga, maka dibutuhkan suatu upaya yang ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan atau dapat menanggulangi dampak dari kedua ranah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang tertera, dukungan sosial dapat mengurangi dan menyeimbangkan dampak yang disebabkan oleh work-family conflict. Pada penelitian ini, dukungan sosial yang bersumber dari pasangan rekan kerja akan menjadi fokus untuk diteliti. Dukungan sosial pasangan dapat menjadi dukungan yang paling dekat untuk ibu bekerja. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Irak dan kawan-kawan pada tahun 2019 dan Jana dan kawan-kawan pada tahun 2022. Plut dan kawan-kawan menyebutkan bahwa dukungan yang bersumber dari pasangan dapat memperlemah efek kelelahan emosional yang diakibatkan oleh work-family conflict. Di sisi lain, dukungan rekan kerja dapat mengurangi work-family conflict. Hal tersebut diungkapkan oleh Siddiqui pada tahun 2023 dan Audrey Scholl pada tahun 2004. Namun, Kaliat dan Chan pada tahun 2014 dan Saint Onge dan kawan-kawan pada tahun 2020 berpendapat bahwa rekan kerja tidak mempunyai hubungan langsung dengan work-family conflict. Berangkat dari data, fenomena, dan penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa dampak dari work-family conflict tidak hanya ditanggung oleh individu yang mengalaminya, juga menjadi masalah yang harus ditangani oleh masyarakat, akademisi, serta perusahaan yang mempekerjakan perempuan.
Maka penelitian ini akan meneliti mengenai peran dukungan sosial pasangan rekan kerja terhadap work family conflict pada perempuan bekerja yang menikah dan memiliki anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Yang pertama adalah work family conflict. Menurut Brown pada tahun 2000, mendefinisikan work family conflict adalah adanya ketidakseimbangan peran yang diakibatkan oleh waktu yang dimiliki dan beban kerja yang dipakai untuk bekerja. Pada penelitian ini terdapat dua dimensi work family conflict, yakni work to family conflict dan family to work conflict. Selanjutnya, dukungan sosial pasangan. House pada tahun 1981 mengungkapkan bahwa dukungan sosial dianggap sebagai sumber antar pribadi yang melibatkan kepedulian emosional, bantuan instrumental, informasi, dan penilaian. Yang mana ketika individu menggunakan sistem dukungan tersebut cenderung menerima bantuan dalam pemenuhan tuntutan, baik langsung maupun melalui pengurangan tuntutan yang ditempatkan pada mereka dari peran lain. Pada penelitian ini, dimensi dukungan sosial pasangan terdapat emotional concern, instrumental assistance, informational support, dan appraisal support. Selanjutnya, dukungan sosial rekan kerja. Mosholder, Seton, dan Hennegan pada tahun 2005 mengkonseptualisasikan dukungan rekan kerja sebagai perhatian dan kepedulian yang diterima dari rekan kerja, serta merasa berkewajiban kepada rekan kerja yang mengacu pada keyakinan karyawan tentang kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Pada penelitian ini, terdapat dua dimensi mengenai dukungan sosial rekan kerja, yakni instrumental support dan emotional support. Selanjutnya adalah materi penelitian. Kategori penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, cross-sectional study, dan non-experimental study. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling, yakni confidence sampling. Selanjutnya, karakteristik partisipan yang akan dipilih pada penelitian ini adalah perempuan, bekerja sebagai karyawan, buruh atau pegawai, menikah dan tinggal bersama suami, serta memiliki minimal satu anak yang berusia 5 tahun. Lalu, untuk analisis data sendiri, peneliti menggunakan uji asumsi klasik yang mencangkup uji normalitas, uji linearitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan terakhir untuk uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda. Pada work family conflict sendiri, peneliti menggunakan the work family conflict scale yang dikembangkan oleh Haslam dan kawan-kawan pada tahun 2014. Terdapat hasil uji validitas dan reliabilitas, yakni ditemukan bahwa uji reliabilitas the work family conflict scale item reliability sebesar 0,91 yang mana bagus sekali, dan uji validitas terhadap the work family conflict scale terdapat satu item yang tidak valid. Selanjutnya, untuk dukungan sosial pasangan, peneliti menggunakan Receipt of Spousal Scale yang dikembangkan oleh Dorio pada tahun 2009. Terdapat hasil reliabilitas dan validitas yang telah peneliti uji, yakni item reliability Receipt of Spousal Scale sebesar 0,92 yakni bagus sekali, dan tidak terdapat item yang tidak valid. Untuk dukungan sosial rekan kerja, peneliti menggunakan Coworker Support Scale yang dikembangkan oleh Theus dan kawan-kawan pada tahun 2013. Terdapat hasil yang telah peneliti uji dalam uji reliabilitas dan validitas, yakni terdapat item reliability sebesar 0,90 yakni bagus sekali. Lalu pada saat uji validitas terdapat satu item yang tidak valid. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan bagian hasil penelitian. Pada uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,099 yang dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Lalu untuk hasil uji linearitas diketahui bahwa nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,947, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel dukungan sosial pasangan dan variabel work family conflict. Begitu pula untuk hasil uji linearitas dukungan sosial rekan kerja terhadap work family conflict, yakni ditemukan bahwa nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,947, maka dapat disimpulkan ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel dukungan sosial rekan kerja dan variabel work family conflict.
Untuk hasil uji multikoliniaritas, ditemukan bahwa nilai toleransi sebesar 0,955 dan nilai varian influence factor atau VIF sebesar 1,047. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoliniaritas pada model regresi antara variabel dukungan sosial pasangan dan dukungan sosial rekan kerja. Untuk hasil uji heteroskedastisitas, ditemukan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 1,000, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini. Berdasarkan tabel-tabel yang tertera, gambaran variabel berkumulasi konflik ditemukan hasil bahwa kategori rendah sebesar 13%, kategori sedang sebanyak 77%, dan kategori tinggi sebesar 10%. Selanjutnya, untuk gambaran variabel dukungan sosial pasangan ditemukan hasil bahwa partisipan dengan kategori rendah sebesar 13%, partisipan dengan kategori sedang sebesar 71%, dan partisipan dengan kategori tinggi sebesar 16%. Terakhir, gambaran variabel dukungan sosial rekan kerja, partisipan dengan kategori rendah sebesar 9%, partisipan dengan kategori sedang sebesar 74%, dan partisipan dengan kategori tinggi sebesar 17%. Selanjutnya, untuk hasil pengujian statistik regresi linear berganda. Berdasarkan tabel yang tertera, dapat ketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji dinyatakan signifikan. Dapat diketahui bahwa nilai sumbangan dukungan sosial pasangan dan dukungan sosial rekan kerja terhadap pemilik konflik secara simultan sebesar 0,225. Selanjutnya, pada tabel yang tertera, dapat diuraikan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel dukungan sosial pasangan sebesar minus 0,392 dan koefisien regresi untuk variabel dukungan sosial rekan kerja sebesar minus 0,113. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial pasangan dan dukungan sosial rekan kerja memiliki pengaruh yang negatif terhadap pemilik konflik. Maka, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat peran yang signifikan antara dukungan sosial pasangan dan rekan kerja terhadap pemilik konflik pada perempuan bekerja yang menikah dan memiliki anak dengan kontribusi sebesar 22,5%. Selanjutnya, terdapat pengaruh negatif antara variabel dukungan sosial pasangan dan dukungan sosial rekan kerja terhadap family konflik. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Akas dan kawan-kawan pada tahun 2015, Irak dan kawan-kawan pada tahun 2019, dan Jana dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang mengungkapkan bahwa dukungan sosial pasangan dapat mengurangi konflik secara efektif, sangat terkait dengan kesejahteraan pasangan, dan menjadi dukungan yang paling penting dan paling dekat untuk ibu bekerja. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini, yakni hanya ada 19 dari 187 partisipan yang mempunyai konflik dengan kategori tinggi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siddiqui pada tahun 2023, lalu Odiscroll dan kawan-kawan pada tahun 2004, yakni dukungan rekan kerja mempunyai pengaruh dan dapat mengurangi family konflik. Selanjutnya, penelitian kali ini memilih perempuan yang minimal mempunyai satu anak yang berusia 5 tahun sebagai variabel kontrol. Perempuan dengan anak yang masih dalam usia pengasuhan orang tua diasosiasikan dengan tingkat family konflik yang tinggi. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan temuan penelitian ini, yang mana hanya ada 19 dari 187 partisipan yang mempunyai family konflik dengan kategori tinggi. Selanjutnya adalah implikasi. Aplikasi dari penelitian ini dapat menjadi sumber materi edukasi bagi pasangan dalam memberikan dukungan kepada perempuan yang mengalami family konflik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sumber materi psikoedukasi bagi psikolog mengenai cara mencegah, mengurangi, dan mengatasi konflik dalam rumah tangga terkait family konflik, serta menjadi rujukan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih ramah dalam pembagian waktu dan beban kerja pada perempuan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk institusi dan perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mengeksplorasi dukungan sosial pasangan seperti apa yang efektif untuk diberikan kepada perempuan bekerja, serta tidak mengeksplorasi bentuk dukungan sosial rekan kerja seperti apa yang efektif untuk diberikan kepada perempuan bekerja. Selanjutnya, pengambilan data yang tidak memasukkan daerah tinggal sebagai variabel kontrol, dan penelitian ini kurang mengeksplorasi karakteristik partisipan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga variabel terkait. Selanjutnya adalah saran metodologis. Saran metodologis yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya adalah
Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk dukungan sosial pasangan yang efektif untuk perempuan bekerja yang menikah dan memiliki anak. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengeksplorasi juga bentuk-bentuk dukungan sosial rekan kerja yang efektif untuk perempuan bekerja yang menikah dan memiliki anak. Penelitian selanjutnya diharapkan mengeksplorasi gambaran perbedaan family konflik pada rentang usia yang berbeda, dan mengeksplorasi gambaran beban kerja dan jam kerja yang dihadapi oleh perempuan bekerja. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk mengeksplorasi apakah kemungkinan faktor-faktor lain yang telah disebutkan pada penelitian ini bersumbangsi besar pada family konflik dan apakah dapat menjadi independent variable. Lalu yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan mengeksplorasi populasi yang lebih beragam berdasarkan daerah seperti kota dan kabupaten. Saran praktis dari penelitian ini adalah yang pertama untuk pemerintah, yakni meratakan pelayanan daycare di setiap daerah. Lalu sosialisasikan pentingnya dukungan sosial pasangan dan rekan kerja terhadap family konflik, membuat kebijakan yang lebih fleksibel terhadap perempuan bekerja, khususnya yang sudah menikah dan memiliki anak dengan rentang usia tertentu. Selanjutnya, saran praktis untuk suami, yakni memberikan dukungan aktif kepada istri dalam bentuk instrumental, informasional, emosional, dan penilaian. Lalu mempunyai fleksibilitas pribadi dalam pembagian jadwal kerja dan keluarga, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Lalu selanjutnya, untuk perusahaan, pertimbangkan untuk menyediakan daycare tempat kerja atau bekerja sama dengan mitra layanan yang menyediakan daycare terdekat untuk memberikan kemudahan bagi karyawan. Selanjutnya, menyediakan program dukungan seperti konseling dan seminar terkait pentingnya dukungan rekan kerja terhadap work-family konflik dan bagaimana cara menanggulanginya. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran sesama karyawan agar saling memberikan dukungan dan menciptakan suasana kerja yang sehat dan suportif. Sekian presentasi dari saya terkait hasil penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.